Di video kali ini kita bakal ngebahas Realme 8 Pro yang dijual dengan harga 4.499.000. Kira-kira keunggulan apa saja yang ditawarkan oleh Realme 8 Pro ini? Apakah bakal menyaingi si brand sebelah yang kemarin baru saja ngeluarin juga Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro? Ngomong-ngomong, Realme 8 Pro ini disematkan dengan quad kamera yang beresolusi sebagai kamera utamanya adalah 108 megapiksel. Sebuah resolusi kamera yang nggak hanya beresolusi 108 megapiksel, tapi juga mengadopsi dari sensor Samsung ISOCELL HM2. Ngomong-ngomong, sebagai informasi kalau misalkan teman-teman ada yang belum tahu ini, si Realme juga barusan memecahkan rekor muri, yaitu sebagai handphone yang bisa menghasilkan cetakan foto terbesar sebesar 20 meter kali 15 meter, yakni dengan menggunakan Realme 8 Pro ini dengan lubang kamera yang sama persis, lingkarannya sama dan ditanam pada modul kamera berbentuk Mica. Di dalamnya ada tulisan 108 megapiksel quad kamera. Yang kedua, si Realme 8 Pro ini sudah menggunakan USB Type-C. Jelas bakalan disayangkan kalau misalkan dia nggak bisa ngasih USB Type-C, padahal harganya sudah 4,5 juta. Yang ketiga, si Realme 8 Pro ini menggunakan triple SIM tray. Jadi selain kapasitas internal 128 GB dan RAM-nya 8 GB, dia masih bisa di-extend ke memori tambahan. Tergantung kira-kira teman-teman bagaimana, mau ngasih memori tambahan berapa? Maklum, kalau misalkan kita nggak ngasih tambahan memori meskipun sudah disematkan dengan internal 128 GB dengan kapasitas kamera yang 108 megapiksel ini, tentu ini sangat memakan memori ya teman-teman. Kalau misalkan nggak di-extend, ya sayang banget bakalan jadi cepat penuh. Ya, bener sekali. Yang keempat, si Realme 8 Pro ini disematkan kamera selfie sebesar 16 megapiksel dengan kekuatan kamera yang sedemikian rupa. Tentu ini jadi nilai tambah tersendiri buat Realme 8 Pro. Ketiga kamera tambahan nilainya adalah 8 megapiksel untuk kamera ultrawide, ini jangkauannya hingga 119 derajat. Kemudian kamera makro sebesar 2 megapiksel dan kamera black and white sebesar 2 megapiksel. Biasanya di beberapa fitur handphone lainnya mereka bakal ngasih modul kamera bokeh, tapi di sini si Realme hanya ngasih black and white, bukan kamera bokeh. Meski begitu, Realme 8 Pro tetap bisa dipakai untuk bikin kamera atau hasil gambar bokeh. Bahkan ada beberapa teknologi di fitur kameranya, si Realme 8 Pro ini bisa ngasih tilt shift. Kita coba nanti di segmen pembuktian uji kamera si Realme 8 Pro ini. Menggunakan prosesor Snapdragon 720G yang dikombinasikan dengan Realme UI 2 yang berbasis Android 11 membuat tampilan si Realme 8 Pro ini tentu semakin menyenangkan. Cuman sayangnya adalah saya beberapa kali melakukan transisi di sini agak kerasa lambat pergerakannya. Apakah ini karena pengaturannya atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya kurang nyaman dengan perpindahan-perpindahan yang ada di Realme 8 Pro ini. Oke, kita masuk ke bagian layar sekarang. Dengan layar sebesar 6,43 inch Super AMOLED membuat Realme 8 Pro tentu makin nyaman di mata, bahkan untuk pengalaman visual untuk video maupun main game tentu. Oh ya, nggak boleh lupa, si Realme 8 Pro ini penyimpanannya sudah menggunakan UFS tipe 2, jadi sangat cepat sekali untuk pemindahan data atau pengkopian data. Menyenangkan. Oh ya, nggak lupa juga si Realme 8 Pro ini baterainya menggunakan 4500 mAh dan yang paling istimewa adalah sudah dilengkapi dengan 50 watt Super Dad Charge. Jadi,
Dengan menggunakan charger ori-nya si Realme 8 Pro ini, kita bisa mengisi 50% kapasitas baterai dari Realme 8 Pro ini hanya dalam waktu 17 menit. Dengan berat kurang dari 200 gram dan desain yang sangat istimewa seperti ini. Jadi ada lekukan-lekukan yang sangat indah di sisi-sisi ujungnya. Kemudian ditambah dengan pemilihan warna yang cukup ciamik, membuat Realme 8 Pro ini semakin istimewa di kalangan Realme fans. Dengan layar Super AMOLED, si Realme 8 Pro ini juga tentu sudah dilengkapi dengan Super Fast In Display Fingerprint yang membuat kita makin nyaman aja pakai si handphone ini. Mengenai pot-potnya, si Realme 8 Pro ini termasuk pot yang cukup standar ya. Selebihnya pot volume dan pot power, juga jack audio dan jack pot USB Type-C, dan speakernya sebagaimana HP-HP pada umumnya. Untuk pengujian skor Antutu versi 8-nya, si Realme 8 Pro ini dapat skor 285.461. Ini tentu bisa naik turun tergantung pengujian dan waktu pengujiannya. Tapi kebetulan kita dapat 280 ribuan. Sedangkan untuk skor Geekbench 5-nya, pada pengujian pertama kita mendapatkan skor singlenya 567 dan multicore-nya ada di 1655. Dan ini tentu masih fluktuatif juga, tapi paling nggak gambarannya seperti itu. Nah, biar afdol nih teman-teman, saya ngasih tahu dulu barangkali 1 dan 2 foto yang saya ambil menggunakan Realme 8 Pro, terutama pada mode 108 megapikselnya, dan tangkapannya memang sangat-sangat istimewa seperti ini. Yang menurut saya pribadi ini sangat istimewa banget, detail banget, kenceng banget warnanya. Untuk kamera selfie dan kamera potretnya juga nggak kalah seru. Dia menampilkan gambar dan exposure yang sangat menawan tanpa berlebihan, menangkap dan mereduksi gambar yang ke kamera sangat-sangat oke banget. Untuk kamera ultrawide-nya pun jangkauannya juga sangat lebar, 119 derajat, dari yang seperti ini menjadi yang seperti ini. Bahkan untuk digital zoom-nya ini juga cukup menarik, meskipun di display kameranya bahkan kayak barang goib ya yang sulit banget ditangkap. Tapi kalau misalkan kita lihat di handphonenya, hasilnya ya cukup menggembirakan, meskipun kita perlu menyadari ini hanya digital zoom. Ngomong-ngomong, digital zoom-nya bisa sampai 20 kali. Untuk urusan timelapse, si Realme 8 Pro ini ternyata masih agak kalah ya dengan yang dipakai si Redmi Note 10 kemarin. Sama-sama kita nguji untuk bikin timelapse dengan pergerakan awan dan kendaraan, tapi hasilnya masih memuaskan si Redmi Note 10. Ya nggak masalah, yang pasti secara hasil gambar tangkapan layar tetap tajam banget. Si Realme 8 Pro ini masih bisa diandalkan untuk bikin timelapse yang bagus. Sayangnya kalau misalkan kita pakai untuk slow motion, dia nggak bisa dan nggak sebagus yang dipakai sama si Redmi Note 10. Oke, selebihnya untuk urusan kamera bakal kita bahas lebih detail lagi di segmen kamera. Hari ini kita nggak bikin video terlalu panjang biar teman-teman bisa terus menyaksikan dan dapat informasi yang lebih dari kami. Selain juga kita juga dapat video yang lebih banyak dari yang ini kan. Jelas. Oke, sekarang di kesimpulan untuk review hari ini. Yang pasti secara desain saya sangat senang dengan desain yang dipakai si Realme 8 Pro ini tanpa mengurangi apapun lah. Paling kalau misalkan ada yang menurut saya agak berlebihan adalah tulisan Der Tulip yang ada di handphone ini. Kenapa perlu di bold kayak begini ya? Tapi kayaknya memang lagi zamannya, lagi in-innya untuk model tagline atau merek tertentu yang disematkan di produknya dengan sangat besar seperti ini. Seperti halnya si Realme 8 Pro ini. Tapi saya nggak masalah, akhirnya begitu. Untuk urusan pemutaran video sebetulnya dia bisa maksimal di resolusi 2160 pixel pada 60 fps. Tapi sayangnya kalau misalkan kita pakai di modul ini, hasilnya kayak ada patah-patah begitu, dan ya nggak tahu juga sih. Oke, terakhir teman-teman, sebelum diakhiri video kali ini saya mau ngasih tahu kalau body yang dipakai dari Realme 8 Pro ini meskipun sudah berharga 4,5 juta masih dengan plastik. Kalau layar depan dia tetap Gorilla Glass, tapi kalau di layar belakang dan frame-framenya ini masih plastik. Tapi secara pribadi saya lebih suka malah yang plastik-plastik begini, karena kalau pas jatuh dia nggak langsung pecah, jadi aman-aman aja. Kita tinggal ngasih softcare tambahan saja.
Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video dari BTS Game Mobile. Saya Tora Bijaksana. Boom.